Alhamdulillah, kita bersua kembali di Cerma Channel, yang keren beken penuh inspiratif bersama saya Saddam Hussein. Di kesempatan ini saya akan menyajikan kisah tentang seorang mahasiswi cantik menaklukkan sang pendeta senior yang juga dosennya, dalam diskusi lintas agama di kampusnya Jawa Tengah. Ayo langsung saja kita simak bersama-sama berikut ini. Aula kampus di salah satu perguruan tinggi ternama di Jawa Tengah dipenuhi oleh mahasiswa, dosen, dan beberapa guru besar. Mereka berkumpul untuk menyaksikan sebuah diskusi teologis yang sangat menarik dan penuh ketegangan. Tema diskusi ini adalah mengenai Yesus bin Maryam dalam Islam dan Yesus dalam ajaran Paulus. Di satu sisi, ada pendeta Markus Raharjo, seorang pendeta senior berusia 50 tahun asal Semarang yang juga merupakan dosen teologi di kampus tersebut. Dengan pengalaman panjangnya, ia dikenal sebagai seorang pembicara ulung yang berapi-api dalam menyampaikan argumen. Di sisi lain, ada Aisyah Ramadhani, seorang mahasiswi muslim berusia 22 tahun yang dikenal cerdas dan memiliki wawasan luas dalam kajian agama. Berbeda dengan lawannya yang penuh emosional dalam berbicara, Aisyah tampil tenang, menyajikan argumen dengan literasi yang kuat dan data yang valid. Guru besar kampus, Profesor Dr. Sukardi Santoso, duduk di tengah sebagai moderator. Dengan suara beratnya, ia membuka diskusi. Profesor Sukardi, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan menyaksikan sebuah diskusi yang mungkin akan membuka wawasan kita semua. Tema yang diangkat adalah tentang Yesus bin Maryam dalam Islam dan Yesus dalam ajaran Paulus. Mari kita mulai dengan Pendeta Markus. Pendeta Markus berdiri, menatap hadirin dengan tatapan tajam. Ia mengambil mikrofon dan mulai berbicara dengan penuh semangat. Pendeta Markus, saudara-saudara sekalian, kita semua tahu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi seluruh umat manusia. Paulus, rasul yang menerima wahyu langsung dari Kristus di padang gurun, menegaskan bahwa Yesus adalah anak Tuhan yang datang untuk menebus dosa dunia. Injil yang diajarkan Paulus adalah Injil keselamatan yang berlaku universal. Aisyah, dengan sikap tenang, tersenyum tipis dan mulai berbicara. Aisyah, terima kasih, Pendeta Markus. Namun, saya ingin mengajukan satu pertanyaan mendasar. Bagaimana mungkin ajaran Yesus bisa berubah dari hanya untuk Bani Israel? Sebagaimana dikatakan dalam Matius 15 nomor 24, Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Menjadi ajaran universal yang mencakup seluruh manusia melalui Paulus? Bukankah ini bertentangan dengan sabda Yesus sendiri? Pendeta Markus sedikit terkejut dengan pertanyaan itu, namun ia tetap mempertahankan ekspresi percaya dirinya. Pendeta Markus, Yesus sendiri yang datang kepada Paulus dan memberitahukan bahwa misinya kini telah berubah. Sebelum kenaikannya ke surga, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk memberitakan Injil ke seluruh bangsa. Aisyah tersenyum dan mengangguk. Aisyah, menarik sekali, Pak Markus. Namun, apakah Anda lupa bahwa Yesus pernah memperingatkan murid-muridnya tentang akan datangnya penyesat yang mengatasnamakannya? Dalam Matius 24 nomor 4 dan 5, Yesus berkata, Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Kristus, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jika kita menelaah dengan jernih, apakah mungkin Yesus yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus yang asli, melainkan sosok lain yang mengaku Kristus? Suasana aula mulai riuh. Para mahasiswa mulai berbisik-bisik, beberapa mengangguk setuju, sementara yang lain menunggu reaksi Pendeta Markus. Pendeta Markus menghela napas, terlihat semakin emosional. Pendeta Markus, itu adalah asumsi yang salah. Paulus menerima pewahyuan langsung. Jika Anda meragukan Paulus, maka Anda meragukan fondasi kekristenan. Aisyah tetap tenang. Aisyah, saya hanya meminta klarifikasi, Pak. Jika Yesus telah memberi peringatan tentang adanya penyesat yang mengaku sebagai Kristus, maka seharusnya kita sangat berhati-hati. Kita harus membandingkan wahyu yang diterima Paulus dengan ajaran Yesus yang asli. Jika berbeda, kita harus bertanya, siapakah sebenarnya sosok yang mendatangi Paulus di padang gurun? Pendeta Markus tampak semakin tersudut,
Sementara beberapa mahasiswa terlihat mencatat argumen Aisyah dengan serius. Suasana semakin tegang. Profesor Soekardi mengangkat tangannya untuk menenangkan suasana. Profesor Soekardi, baik, kita akan lanjutkan sesi ini setelah jeda singkat. Kita berikan kesempatan kepada Pendeta Markus untuk menanggapi secara lebih sistematis. Semua mata kini tertuju pada Pendeta Markus. Apakah ia mampu memberikan argumen yang lebih kuat? Ataukah Aisyah akan terus menguatkan pendapatnya dengan literasi yang valid? Setelah jeda singkat, suasana aula semakin panas. Pendeta Markus, yang sebelumnya emosional, kini mencoba mengontrol dirinya. Namun, nada suaranya tetap menunjukkan ketegangan. Pendeta Markus, Aisyah, saya ingin bertanya balik. Jika Yesus hanyalah seorang nabi untuk Bani Israel, mengapa umat Islam juga mengakui bahwa ia akan turun kembali di akhir zaman? Bukankah itu berarti Yesus memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada sekadar nabi? Aisyah tersenyum tenang, lalu menjawab. Aisyah, Pak Markus, dalam Islam, Yesus atau Isa bin Maryam memang akan turun kembali, tetapi bukan sebagai Tuhan. Beliau akan kembali untuk menegakkan keadilan, menghancurkan ajaran palsu, dan menegaskan kembali tauhid, bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan. Justru ini membuktikan bahwa beliau tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan, melainkan sebagai utusan Allah yang akan menegaskan kebenaran yang telah diselewengkan. Pendeta Markus tampak terkejut. Beberapa mahasiswa mulai bertepuk tangan, tetapi segera dihentikan oleh moderator. Profesor Soekardi, mohon tenang. Kita lanjutkan perdebatan ini dengan lebih sistematis. Pendeta Markus menghela napas panjang. Ia kemudian mencoba menyerang balik. Pendeta Markus, kalau begitu, bagaimana dengan penyaliban? Jika Yesus tidak disalib, lalu siapa yang disalib? Apakah Anda menolak sejarah yang telah didukung oleh begitu banyak sumber? Aisyah tersenyum lebih lebar. Ia tahu, pertanyaan ini akan muncul. Aisyah, tentu, saya akan menjawabnya dengan data valid. Dalam Islam, yang disalib bukanlah Yesus, melainkan seseorang yang diserupakan dengannya. Bahkan dalam Injil, Yesus sendiri berdoa agar diselamatkan dari penyaliban. Bukankah doa seorang nabi selalu dikabulkan oleh Tuhan? Jika demikian, mengapa Tuhan tidak menyelamatkannya? Pendeta Markus tampak semakin terguncang. Aula menjadi semakin tegang. Profesor Soekardi, baik, kita akan lanjutkan sesi terakhir dengan kesimpulan dari kedua pihak. Diskusi semakin memanas. Bagaimana Pendeta Markus akan merespons? Apakah ia akan menemukan celah dalam argumen Aisyah, atau justru semakin terpojok? Diskusinya semakin hangat dan memanas. Adinda Aisyah terus menyajikan argumen yang kuat dengan data valid, untuk mematahkan pemaparan yang disampaikan Pendeta Markus yang hanya mengandalkan asumsi, dogma dan doktrin kekristenan semata. Ia pun mulai terpojok lepek-lepek tak berdaya melawan sumber cahaya di atas segala-galanya. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, perdebatan memasuki sesi yang sangat mendebarkan bagi Pendeta Markus, dan Dinda Aisyah kini mulai memaparkan motif-motif teologis dari sudut pandang Islam, berdasarkan poin-poin penting antara perbedaan ajaran Yesus asli dan Yesus versi Paulus. Aisyah, dalam Matius 24 nomor 4 dan 5 dan Markus 13 nomor 6, Yesus memperingatkan murid-muridnya agar berhati-hati terhadap banyak orang yang akan datang mengatasnamakan dirinya. Jika kita membaca kisah Paulus yang melihat cahaya terang dan mendengar suara yang mengaku Kristus di padang gurun, apakah itu sejalan dengan Yesus yang pernah mereka kenal? Pendeta Markus, tetapi penglihatan Paulus adalah bukti pewahyuan. Roh Kudus menyertai dia. Aisyah, namun, apakah itu diuji terlebih dahulu kepada murid-murid sejati Yesus seperti Petrus, Yakobus, atau Yohanes? Bukankah justru mereka tidak pernah mengkonfirmasi bahwa Yesus akan menampakkan diri secara gaib kepada seseorang asing seperti Paulus yang sebelumnya menganiaya pengikut Yesus? Berikutnya, dalam Islam, Yudas Iskariot adalah sosok yang diserupakan dengan Yesus dan akhirnya disalib.
Ia adalah pengkhianat yang menjual Yesus kepada para imam dengan 30 keping perak. Penyaliban adalah tipu daya iblis agar manusia percaya bahwa Yesus mati dan bangkit. Padahal, Allah menyelamatkannya sebagaimana tertulis dalam Al-Quran Surah An-Nisa, ayat 157 dan 158. Pendeta Markus, itu tafsir yang bertentangan dengan kepercayaan Kristen yang meyakini penyaliban sebagai fondasi keselamatan. Aisyah, bahkan dalam kisah Injil, banyak ketidaksesuaian tentang penampakan Yesus setelah kebangkitan. Siapa yang melihat pertama kali? Di mana? Apa yang dikatakannya? Dalam Injil Markus versi tertua, kisah penampakan tidak ada. Apakah mungkin ini semua bagian dari manipulasi sejarah? Beberapa dosen mulai terlihat terdiam, menyimak dalam diam. Sebagian mahasiswa mencatat dengan serius. Aisyah, Pak Markus, semua nabi yang menerima wahyu, baik dalam Yahudi maupun Islam, selalu mendapat kesaksian atau dukungan dari komunitas mereka. Tapi Paulus mendapat wahyu sendirian, tanpa saksi, dan mengklaim dirinya sebagai rasul. Apakah itu bukan hal yang mencurigakan? Berikutnya, selain itu, Paulus tidak pernah bertemu Yesus semasa hidupnya. Semua ajarannya datang dari peristiwa metafisik yang tidak bisa diverifikasi. Bandingkan dengan murid asli yang menyaksikan langsung hidup dan ajaran Yesus. Mengapa ajaran Paulus sangat berbeda? Pendeta Markus, sedikit terbata-bata, Paulus adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi. Itu misinya. Aisyah, namun Yesus sendiri mengatakan bahwa dia hanya diutus kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Lalu dari mana dasar untuk menjadikan ajaran ini universal? Dan berikutnya, Lucifer, yang dalam Yesaya disebut sebagai bintang fajar, dikenal sebagai makhluk yang memiliki tipu daya besar. Dalam kepercayaan Islam, iblis bisa menjelma, termasuk menyerupai manusia. Bisa jadi yang datang kepada Paulus adalah jin atau iblis yang menyesatkan, sebagaimana peringatan Yesus tentang penyesat. Yang motif selanjutnya, Injil versi Paulus diterima karena didukung Kekaisaran Romawi. Konsili Nicea tahun 325 Masehi menyatukan ajaran yang dianggap resmi. Tapi sebelum itu, ada banyak versi Injil, termasuk Injil Barnabas yang menolak penyaliban dan ketuhanan Yesus. Siapa yang menyeleksi dan menghapus kitab-kitab ini? Aisyah, dalam Markus 12 nomor 29, Yesus ditanya tentang hukum yang paling utama dan dia menjawab, Tuhan itu Esa. Ini selaras dengan syahadat dalam Islam. Tidak pernah Yesus menyuruh manusia menyembah dirinya. Maka jika ada yang menyembah Yesus, itu justru menyimpang dari ajaran Yesus sendiri. Aisyah, Yesus bersuci, berpuasa, bersujud, dan menyebut Tuhan sebagai Bapa, bukan dirinya. Semua perilakunya selaras dengan nabi-nabi terdahulu dan sejalan dengan Nabi Muhammad. Maka wajar bila Islam memuliakan Yesus sebagai nabi besar, bukan sebagai Tuhan. Suasana aula sunyi. Tak ada yang bersuara. Semua terdiam dengan wajah penuh pemikiran. Pendeta Markus duduk dan menundukkan kepala. Profesor Sukardi berdiri dan menatap para hadirin. Profesor Sukardi, baiklah, kita akan lanjutkan sesi berikutnya untuk penjelasan atau pemaparan akhir dari keduanya. Dan juga nanti ada rangkuman atau kesimpulan dari kedua belah pihak. Mari kita beri waktu sejenak untuk masing-masing merangkum pemikirannya. Profesor Sukardi, selaku moderator, baik, kita sudah menyimak rangkaian perdebatan yang sangat mendalam. Kini tiba waktunya untuk mendengarkan kesimpulan dari masing-masing pihak. Kita mulai dari Pendeta Markus. Pendeta Markus, dengan suara berat. Saya telah mendedikasikan hidup saya selama 3 dekade sebagai pendeta dan dosen teologi. Saya meyakini bahwa penyaliban dan kebangkitan Yesus Kristus adalah inti dari iman Kristen. Saya tidak menampik bahwa Paulus tidak pernah bertemu Yesus secara langsung, tapi iman kami meyakini bahwa Yesus hidup dalam roh, dan pewahyuan kepada Paulus adalah misteri ilahi. Namun, malam ini saya dibuat merenung oleh pemaparan Saudari Aisyah. Dia menyampaikan data dan referensi yang tidak bisa saya anggap remeh.
Saya tidak setuju bahwa Yesus yang datang kepada Paulus adalah palsu, tetapi saya mengakui bahwa peringatan Yesus tentang penyesat seharusnya membuat kita semua lebih berhati-hati dalam menafsirkan iman. Iman tidak hanya soal tradisi, tapi soal pencarian kebenaran. Dan saya akan terus mencari, dan mungkin mulai membaca ulang ajaran Yesus dengan kacamata yang lebih jernih. Aplaus sopan dari beberapa mahasiswa. Moderator, terima kasih, Pendeta Markus. Kini, kami persilakan Aisyah untuk menyampaikan kesimpulannya. Aisyah, tenang dan mantap. Saya berdiri di sini bukan untuk menang atau mengalahkan siapapun. Tapi saya ingin mengajak kita semua berpikir, apakah yang kita imani hari ini benar-benar berasal dari Yesus asli, atau dari orang-orang setelahnya yang mungkin punya agenda berbeda? Yesus bin Maryam dalam Islam adalah Nabi Agung yang diutus hanya untuk Bani Israel. Ia membawa pesan Tauhid, bukan Trinitas. Ia tidak pernah menyebut dirinya Tuhan, tidak pernah meminta disembah. Justru ia memperingatkan bahwa akan datang penyesat-penyesat setelah kepergiannya, yang memakai namanya untuk menipu umat manusia. Saya tidak mengatakan semua orang Kristen sesat. Tapi saya mengajak, mari kita duduk bersama, pelajari kitab dengan hati bersih, dan lihat apakah ajaran yang kita imani hari ini sejalan dengan ajaran Yesus sejati. Jika tidak, maka kita harus berani memilih kebenaran, meski itu sulit. Seketika, aula hening. Wajah-wajah mahasiswa tampak berpikir dalam. Beberapa dosen saling pandang. Profesor Soekardi menghela napas panjang. Profesor Soekardi, inilah kampus. Tempat berpikir, tempat bertanya, tempat menggali kebenaran. Saya bangga malam ini, kita tidak hanya menyaksikan debat, tapi juga pembelajaran spiritual yang dalam. Terima kasih, Pendeta Markus. Terima kasih, Aisyah. Terima kasih para hadirin. Aplaus panjang menggema. Perdebatan malam itu menjadi pembicaraan berhari-hari di kalangan kampus dan viral di media sosial kampus. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Beberapa hari setelah debat yang viral itu, suasana kampus perlahan kembali tenang. Namun di balik ketenangan itu, terjadi sesuatu yang sangat penting dan rahasia. Pada suatu sore yang sejuk, di ruang dosen Fakultas Teologi, Aisyah menerima pesan singkat dari Pendeta Markus. Saudari Aisyah, bolehkah saya mengundangmu untuk diskusi pribadi? Ada hal-hal yang mengganjal sejak debat tempo hari. Saya harap ini tetap di antara kita. Aisyah membalas dengan hormat, dan mereka pun bertemu. Di ruang itu, hanya ada dua orang, pendeta senior yang kini tak sekuat dulu, dan mahasiswi muslimah yang wajahnya selalu tenang. Pendeta Markus, pelan, Aisyah. Selama beberapa malam terakhir, aku tak bisa tidur. Setiap ayat yang kau kutip, setiap motif yang kau kupas, menggoyahkan dinding keyakinanku. Selama ini, aku berdiri atas tradisi, bukan atas kebenaran sejati. Aku ingin tahu lebih banyak. Siapa sebenarnya Muhammad itu? Apakah benar dia yang disebut penutup para nabi? Aisyah membuka mushaf kecil dari tasnya, dan mulai membacakan beberapa ayat dari Al-Quran. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup para nabi. Quran Surat Al-Ahzab 40. Kemudian, ia menjelaskan tentang keaslian Al-Quran, tentang keesaan Allah, dan tentang misi kenabian yang lurus sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Hari-hari berikutnya, diskusi mereka berlanjut. Pendeta Markus membaca terjemahan Al-Quran, menyimak tafsir, bahkan menonton kajian secara diam-diam. Ia semakin yakin, Yesus bukan Tuhan, melainkan Nabi Agung yang membawa pesan Tauhid. Pendeta Markus, dengan mata berkaca-kaca, aku merasa seperti dilahirkan kembali. Apa yang selama ini kupertahankan adalah bayang-bayang. Kini, aku melihat cahaya. Aisyah, aku ingin memeluk kebenaran ini. Aku ingin bersaksi seperti engkau bersaksi. Aisyah tersenyum haru. Ia membimbingnya dengan lembut. Aisyah, ucapkanlah dengan hatimu yang tulus. Asyhadu an la ilaha illallah,
wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dengan suara bergetar, Pendeta Markus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Di ruang kecil itu, tanpa saksi ramai, hanya langit dan bumi yang tahu, seorang hamba kembali pada fitrahnya. Mata Pendeta Markus meneteskan air mata, bukan karena kehilangan, tapi karena mendapatkan sesuatu yang selama ini ia cari. Barang siapa yang Allah kehendaki akan diberi petunjuk, maka dia lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Quran Surat Al-An'am 125. Pendeta Markus akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat dalam pertemuan rahasia yang penuh haru. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, Markus, yang kini memilih nama baru Abdullah Markus, menjalani hari-hari dengan semangat yang berbeda. Hatinya tenang, pikirannya jernih. Ia tak lagi dihantui keraguan, sebab ia telah menemukan kebenaran yang selama ini ia cari. Setiap pagi, ia menghadiri kajian Islam secara daring maupun langsung. Ia belajar tajwid, usul fikih, sirah nabawiyah, bahkan mulai menghafal beberapa ayat Al-Quran. Aisyah dan beberapa ustadz dari komunitas muslim membantu membimbingnya dengan sabar dan penuh kasih. Di balik tirai ketenangan itu, ada badai yang mulai berhembus. Berita keislamannya mulai tersebar secara terbatas. Rekan-rekan pendetanya, para kolega dosen, dan sebagian anggota gereja terdahulu menganggapnya pengkhianat. Ia dicaci, dicemooh, bahkan dituduh terkena bujuk rayu setan. Tapi Abdullah Markus tetap teguh. Abdullah Markus, dalam salah satu kajian terbuka, "Aku tak berpaling karena kebencian. Aku berpaling karena cinta. Aku mencintai kebenaran. Dan ketika kebenaran itu datang, aku tak sanggup untuk mengingkarinya. Aku hanya menyampaikan apa yang Allah perintahkan. Hidayah itu urusannya." Ia mulai menulis artikel, membuat video dakwah, bahkan membuka forum diskusi bagi orang-orang Kristen yang ingin bertanya secara terbuka dan rasional. Tak sedikit dari komunitas lamanya yang mulai ragu dan membuka hati untuk mendengar. Tantangan datang silih berganti. Fitnah media, tekanan dari tokoh-tokoh lama, bahkan ancaman fisik. Tapi semuanya ia hadapi dengan kalimat yang selalu ia ulang. La haula wala quwata illa billah. Semakin hari, semakin kuat keimanannya. Ia merasakan manisnya Islam. Dari sosok yang dulu keras dalam mempertahankan keyakinan lama, kini menjadi lembut dan penuh hikmah dalam menyampaikan dakwah. Di akhir tahun pertamanya sebagai Muslim, ia menulis buku berjudul Dari Salib ke Sajadah, Perjalanan Seorang Pencari. Buku itu viral dan dibaca luas di berbagai komunitas antariman. Aisyah pun tak henti merasa bersyukur. Bukan karena ia merasa menang, tapi karena satu jiwa telah kembali kepada Allah. Di ujung senja, Abdullah Markus terlihat berjalan ke masjid kampus, mengenakan gamis putih dan sorban ringan di bahu. Azan maghrib berkumandang, dan ia tersenyum. Di dalam hatinya, ia tahu, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada jalan ini, dan kami tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Quran Surat Al-A'raf, ayat 43. Demikian kisah ini saya sajikan, semoga bermanfaat menambah literasi, cakrawala berpikir dan menginspiratif, untuk tetap berada di dalam kebaikan naungan cahaya petunjuk Allah Ta'ala, di dalam kehidupan ini. Sampai berjumpa kembali di kisah inspiratif berikutnya. Atas segala perhatian dan dukungan sobatku saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi nilai kebaikan. Saya mohon pamit undur diri dengan mengucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.